Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Isyawati, mahasiswi dari FKIP Huamka, Program Studi Pendidikan Ekonomi semester 5. Alhamdulillah pada tanggal 24 September 2021, saya bersama rekan saya yaitu David Firman, Puput Risa, Muhammad Irfan, Syifa Saadah telah melaksanakan pengenalan lingkungan persekolahan atau bisa disebut juga dengan PLP 1 di SMK Budi Warman 1. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang PLP 1. PLP 1 adalah tahapan pertama dalam kegiatan pengenalan lapangan lingkungan sekolah yang dilakukan pada semester 5. Tujuan dari PLP ini adalah menumbuhkan landasan jati diri dari seorang pendidik melalui beberapa kegiatan sekolah, seperti pengamatan langsung, mengenai kultur sekolah, struktur organisasi, tata tertib, serta kegiatan-kegiatan yang terdapat di sekolah. Sekolah tujuan dari PLP 1 ini, kami melakukan PLP 1 di SMK Budi Warman 1 yang berada di Jalan Raya Bogor, Keramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Yang mana SMK Budi Warman 1 ini didirikan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 1968 oleh Bapak Amir Dr. Amir Yahya Harhab, MED, dan Ibu Hajah Nur Hajati. SMK Budi Warman 1 ini memiliki pilar yaitu ketakwaan, keadilan, dan kemakmuran yang bertujuan untuk mengemban tugas nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mencapai negara yang adil dan makmur. Kami juga melakukan sesi wawancara kepada kepala sekolah guna melakukan hasil laporan PLP 1 kami kepada Bapak Mardani Santoso ST. Kami juga melakukan sesi wawancara kepada guru pamong selaku Wakasek Kurikulum kepada Bapak Erwin SS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kami di sini akan mewawancari Bapak terkait SMK Budi Warman, terkait PLP 1 pengenalan lingkungan sekolah. Langsung kami mulai ya Pak. Kami perkenalkan, nama saya Rahma Isyawati. Nama saya Puput Risa Fadila. Ya. Bagaimana pendekatan karakter untuk menyesuaikan visi misi sekolah di SMK Budi Warman, Pak? Itu memang wujudkan peserta didik yang beriman, Iya. bertakwa. Jadi beriman dan bertakwa itu memang wajib di dunia pendidikan. Itu awal dari dasar peserta didik untuk membentuk karakter, harus punya iman dulu. Memang di era sekarang ini kan tantangan kita, guru dan orang tua kan terhadap perilaku anak-anak ya. Iya. Sekarang kalau zaman dulu kan kalian bisa lihat nih, kalau anak-anak tidak masuk aja itu udah takut. Nah, ya. Kalau mungkin kalau bukan zamannya kalian ya, kalau zamannya saya mungkin zaman kalian nih kalau nggak masuk masih bisa, nggak apa-apa, gampang. Nah, itu harus kita bentuk karakter itu. Betapa pentingnya pendidikan, betapa pentingnya sekolah. Di SMK BW 1 ini kita kan selalu menekankan pada kurikulum yang baru ya, kurikulum yang baru. Memang kalau bedanya SMK dan SMA itu, SMK kan lebih berprioritas pada keahlian. Walaupun di situ ada normatif, adaptif, produktif ya. Memang kalau di SMK itu yang kita prioritaskan adalah sisi dari keahlian. Makanya anak-anak yang lulus SMK itu udah jaminan mereka tuh pasti punya keahlian ya. Nah, walaupun nanti mereka mau kuliah silahkan, mau langsung kerja tuh bisa, itulah hebatnya SMK. Mohon maaf Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada pembiasaan budaya pada karakteristik sekolah? Pasti itu. Slogan kami ini kan SMK BW 1 keren. Iya. Ya. Kreatif, keren itu kreatif, religius, disiplin. Kalau lihat di website SMK, di Instagram SMK BW 1, di Facebook SMK BW 1, kalian kan bisa lihat. Iya. Di situ ada pengenalan tentang SMK, tugas-tugas anak-anak dibuat melalui video pembelajaran sesuai dengan keadaan sekarang ya kan. Kelebihan kita di keren itu, kreatifnya ya kan, adalah kreatif. Mereka bisa buat sesuatu yang terbaru. Religius ya, kita memang
Di sini memang tekankan walaupun sekolah umum, kamu tingkat religiusnya luar biasa. Anak-anak tiap pagi sebelum mulai pelajaran, kalau misalnya sebelum pandemi ini, anak-anak selalu membaca Al-Quran tiap pagi. Ya. Setiap Rabu ada yang namanya, setiap Senin, Rabu, Kamis, Jumat kalau di masjid itu ada isi ceramah ya setiap habis sholat, baca Al-Quran habis sholat, ditampilkan. Dan memang kegiatan-kegiatan di SMK Unatu itu selalu ada, kegiatan muslimin dari Maulid Nabi, Isroni, Rawat Kurban dan sebagainya, itu kita tekankan di SMK Unatu. Dan tidak lupa juga misalnya mengingatkan jangan lupa sholat subuh terutama tuh ya. Dan dari sisi religiusnya, ya kan, disiplin itu memang diterapkan dalam, walaupun dalam keadaan PJJ anak-anak harus standby. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya akan dibawakan oleh David. Ya, Selanjutnya terkait ekstrakurikuler itu selama pandemi sempat berjalan. sebenarnya ekstrakurikuler itu nggak efektif ya ketika diadakan di masa pandemi, akan menambah beban siswa, terutama dengan keadaan di Jakarta ini yang sangat luar biasa ya. Pada saat itu PPKM bisa sampai level pedes ya, level 4 ya. Jadi anak-anak tidak bisa datang ke sekolah, nggak boleh bahkan sampai saat ini pun sekolah kita belum ada SK untuk melakukan PTM ya, pertemuan tatap muka. Lalu selanjutnya terkait kegiatan upacara gitu Pak, kayak hari-hari nasional apa dijadwalkan melalui Zoom gitu. Kalau kita pandemi selalu nggak pernah absen untuk selalu melakukan live streaming melalui YouTube ya. Jadi kita selalu melaksanakan kayak kemarin di bulan khusus anak-anak dari rumah, kita di sini melakukan dengan jumlah dari anak-anak. Jadi mereka dari rumah menyaksikan, mengikuti upacara, itu kita lakukan konsisten. Tapi dengan virtual, namanya virtual online ya, atau tidak secara tatap muka. Mungkin untuk selanjutnya akan dibawakan oleh Puput. Ya. Bagaimana peraturan dan tata tertib di sekolah? Implementasinya seperti apa? Peraturan itu disampaikan pada saat MPLS ya, Iya. masa pengenalan suatu wajib bahwa sekolah ini punya aturan. Nah, tata tertib itu sudah ada, walaupun dari TK, SD, SMP, SMK sampai kampus pun kalian pasti punya tata tertib. Nah itu wajib harus ada di sekolah. Tata tertib itu ada tata tertib bidang akademik, ada tata tertib di siswaannya. Tapi di pandemi ini tata tertib tidak berlaku, karena tata tertib dalam KBM PJJ aja, gitu ya. Kalau misalkan ada yang melanggar peraturan tata tertib itu ada pelanggaran apa? Pasti ada. Hukuman khusus gitu. Pasti ada reward dan punishment. Itu memang kita tidak boleh melakukan punishment atau hukuman berat pada anak-anak. Tetap hukuman yang dilakukan sekolah kita dalam keadaan normal, hukuman yang mendidik semua. Ya. Rewardnya adalah anak-anak diberikan apresiasi oleh wali kelasnya, itu berupa misalnya dia prestasi di kelas atau ranking di kelas dan sebagainya kalau dia bagus kan ya, gitu. Atau kalau kami selalu menyediakan reward beasiswa-siswa berprestasi itu setiap tahun. Kami sampaikan kayak kemarin terakhir di Agustusan kita memberikan beasiswa bebas pembayaran selama setahun terhadap anak-anak yang berprestasi gitu. Dan juga nanti pada saat wisuda kami memberikan beasiswa berupa nilai uang tunai gitu, ya, sebesar 2 juta, 2.500.000 pada semua jurusan anak-anak. Seperti itu. Nah yang terakhir nih Pak, bagaimana struktur tata kerja di SMK Budiwan? Sekolah ini kan sekolah swasta ya. Jadi memang terdapat kepala sekolah, guru, karyawan, ya, dan siswa, dan orang tua. Tata cara kerjanya memang langsung kalau karyawan itu jam 6.30 pulang sesuai dengan waktu pulang pukul 16.00. Kalau saya sebagai kepala sekolah kadang-kadang datang harus pertama, pulang harus terakhir. Ya. Dan kita sistem absennya juga menggunakan fingerprint, di mana tidak bisa guru ada yang atau karyawan atau apa yang kalau nggak masuk ya ketahuan nggak masuk karena ada sistem fingerprint. Tapi sebelumnya di depan Satpam juga punya absen yang selain fingerprint Satpam juga absen dari alur mudik keluar masuk guru karyawan. Kalau yang sini aman, siswa pun nggak akan bisa main, nggak akan bisa keluar dengan enak ya karena kita punya sistem keamanan yang benar-benar bagus gitu ya di SMK sebenarnya. Gitu. Sistem kerjanya ya kalau swasta ya seperti itu.
Ya, kalau negeri kan memang kalau guru negeri, guru PNS itu udah ada yang ngatur dari pemerintah ya. Kalau kami yang ngatur adalah dari yayasan seperti itu. Baik Bapak, mungkin sekian dari pertanyaan wawancara kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Sadeng Rahma dan rekan saya Muhammad Irfan Syah. Di sini saya ingin mewawancarai terkait pengenalan lingkungan sekolah. Langsung aja ya Pak pertanyaannya. Bagaimana pendekatan karakteristik pada siswa di kelas? Oke baik, terima kasih untuk kunjungannya dari Hamka ya, Iya, Pak. Prodi Pendidikan Ekonomi. Tadi terkait pendekatan ke siswa di kelas, karena ini masih PJJ, kita tahun 2020 per April ya, sampai sekarang masih melakukan pelajaran di PJJ. Memang pendekatannya agak beda ketika kita melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan PJJ. Memang kita bisa lakukan interaksi atau komunikasi tatap muka secara virtual ya, melalui Zoom ataupun Jimmy. Memang pendekatannya agak berbeda dengan tatap muka. Contohnya untuk masalah kedisiplinan, kalau ketika di tatap muka kan kita bisa merapikan anak-anak ya, bagaimana disiplin waktu, bagaimana disiplin pakaian, bagaimana disiplin sikap. Nah, kita lakukan juga di secara virtual ini, tapi ya pasti hasilnya berbeda ya, karena kan di virtual sama di dunia nyata pasti berbeda. Memang dampaknya di PJJ ini untuk pendekatan atau pendekatan pembelajaran, khususnya pembelajaran sikap, itu memang agak menurun ya. Jadi kita tidak bisa menegur atau memberi peringatan atau pembelajaran yang efektif, karena ini juga perlu dukungan orang tua di rumah. Karena kan yang ketemu sehari-hari di rumah kan orang tua, kita hanya bisa melakukan pertemuan via virtual call seperti yang guru kita sedang lakukan itu di laptop dan sebagainya. Jadi pendekatannya kita lakukan secara virtual, tetapi ya itu tadi yang sudah saya bilang tidak maksimal. Lanjut kedua ya Pak. Bagaimana kebiasaan positif yang dilakukan secara rutin di kelas? Kebiasaan rutin kalau di kelas sih biasanya kalau sikap kepercayaan pada agama ya, kita biasa untuk sebelum melakukan pembelajaran kita berdoa ya. Kemudian kadang-kadang di balik kelas sebelum ini juga kita melakukan tadarus, kemudian menyampaikan salam selamat pagi, menyampaikan kabar dan sebagainya. Lanjut Pak, bagaimana cara motivasi siswa selama pembelajaran daring? Nah itu makanya motivasinya ya dari pendekatan ini psikologis ya biasanya. Anak-anak memang dari COVID itu terdampak juga, tidak hanya secara kesehatan, secara psikologi juga mereka terganggu. Jadi ya memberi semangatnya ya kita sering ingatkan anak-anak untuk yang pertama dari sisi kesehatan, kita menganjurkan anak-anak untuk prokes, stay di rumah, kalau tidak ada keperluan tetap aja di rumah. Kemudian untuk pembelajaran kita juga memberikan materi-materi yang hanya yang esensial, karena kan kita tahu sendiri kalau menggunakan pulsa nyedotnya pulsa banyak. Latar belakang ekonomi seorang tua kan beda-beda. Jadi kita memberi motivasinya, kita anak-anak tetap belajar walaupun dengan materi esensial yang tanda kutip mudah ya, mudah tidak sekompleks ketika mereka melakukan pembelajaran secara tatap muka. Jadi motivasinya kita kasih materi yang mudah dan kita selalu mengingatkan berkaitan dengan prokes, kemudian semangat beribadah, hormatan orang tua dan sebagainya. Ya, lanjut saya Pak bertanya Pak. Bagaimana proses penilaian yang dilakukan dalam pembelajaran daring? Oke, penilaian kita ada dua ya, penilaian ketika proses pembelajaran. Jadi mereka yang hadir di misalnya di Zoom atau di Meet ya kita kasih nilai mereka udah hadir gitu kan. Kemudian keaktifan mereka ketika pembelajaran PJJ, guru saat itu juga memberikan penilaian. Jadi itu penilaian proses pembelajaran ya. Kemudian tiap periodik secara 2 minggu sekali kita adakan ulangan hariannya. Kemudian di 3 semester ini nanti September ini Senin yang akan datang kita akan melakukan penilaian tengah semester, jadi per 3 bulan ya.
Jadi kita lakukan penilaian ketika proses pembelajaran dan pasca pembelajaran, yaitu ulangan harian maupun PTS, dan nanti Desember ada penilaian akhir semester atau PAS. Ini kita lakukan secara daring juga menggunakan platform e-classroom versi SMK Budi Warman 1, jadi via website. Lanjut ya Pak. Bagaimana kendala yang ditemui selama pembelajaran daring? Itu yang pertama masalah kuota, ya. Kemudian keterbatasan gadget yang mereka Iya, gunakan. iya. Kadang-kadang ada di keluarga satu gadget Satu itu gadget buat satu, beberapa iya. orang, gitu kan. Dan yang kedua yaitu kebiasaan baru, jadi penegakan terjadi pergeseran perilaku anak. Jadi biasa bangun pagi jadi malas-malas. Ya, ada satu pertanyaan lagi Pak. Bagaimana proses pembelajaran di kelas secara online? Apakah berbeda dengan offline? Ya, pastinya berbeda ya, karena dengan tatap muka dan daring atau virtual beda sih. Jadi kita ada dua sistem nih. Kalau yang real online kita gunakan video conference, dan kalau yang semi online ya istilahnya luring ya. Luring itu kita punya website pembelajaran di Classroom, jadi anak-anak bisa mengakses materi pelajaran dari guru, kemudian mengakses tugas, dan mereka juga bisa mengupload tugas yang sudah dikerjakan oleh guru di website e-classroom SMK Budi Warman 1. Mungkin itu aja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih waktunya udah mau diwawancarai Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari pemaparan laporan hasil PLP 1 saya. Mohon maaf apabila ada kalimat-kalimat yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.